Legenda ini mengisahkan tentang jalinan kasih tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri. Selain berwajah tampan, ia juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu, namanya Sultan Mahmud. Sedangkan sang gadis bernama Siti Nurbaya. Budinya yang santun, parasnya yang jelita, dan rambut panjangnya yang ditutupi jilbab membuat ia semakin mempesona ketika dipandang. Ia adalah anak dari Siti Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Suatu hari, di sore yang tenang dan menyejukkan, dua sejoli ini sedang menikmati indahnya hari berdua. Mereka berjalan bersama di taman di tengah desa. Siti, aku punya sesuatu untukmu. Wah, apa itu udah? Wah, udah romantis sekali ya. Aku sangat mencintaimu, Siti. Aku juga sangat mencintaimu, udah. Oh iya, Dinda. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu udah? Sepertinya serius sekali. Lusa, setelah hari kelulusan, aku akan pergi ke tanah Jawa untuk meraih cita-citaku menjadi seorang dokter. Maaf, aku baru memberitahumu sekarang. Haruskah ke tanah Jawa? Tidak adakah sekolah di tanah Minang ini yang memikat perhatianmu? Maafkan aku, Siti, tapi ini juga demi kita. Demi kita? Mungkin hanya demi udah semata. Siti, dengarkan aku. Aku berjanji akan segera menikahimu setelah sekolahku selesai. Aku berjanji. Benarkah udah berjanji? Baiklah, aku akan mengizinkan udah pergi. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Dinda? Udah harus selalu mengirimkanku surat agar aku tahu bagaimana kabar udah di sana. Baiklah, aku berjanji. 2 hari kemudian, tibalah saat Syamsul Bahri merantau ke Jakarta. Siti Nurbaya pun ikut mengantarkan kepergian kekasihnya. Apakah semuanya sudah siap? Ada satu yang kurang dan aku tak bisa pergi tanpa itu. Apa itu udah? Izinmu dengan hati yang ikhlas. Bukankah kemarin sudah kau izinkan? Aku ingin mendengarnya sekali lagi. Aku mengizinkanmu udah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan mudah tergoda ya dengan wanita di sana. Karena katanya wanita di sana banyak yang pakaiannya terbuka. Nanti udah malah genit-genit. Terus aku ditinggalin. Tidak mungkin, Dinda. Nanti aku akan memajang fotomu yang sangat besar di dinding kamarku. Sungguh? Awas ya kalau udah berbohong. Iya, aku berjanji. Sudah, jangan cemberut lagi. Aku tak suka melihatmu cemberut, Siti. Nah, begitu dong. Kapal yang akan dinaiki Syamsul Bahri akhirnya tiba di Teluk Bayur. Kapalku sudah tiba. Hei, jangan kembali bersedih. Aku takut udah tidak kembali. Pernahkah aku mengingkari janjiku? Ayo, berikan lagi senyuman terakhir. Udah memang pandai dalam menggoda. Baiklah, aku pergi dulu. Jaga dirimu. Hati-hati udah. Setelah kepergian Syamsul Bahri, Siti Nurbaya melalui hari-harinya dengan membantu ibunya berniaga. Usaha ibunya semakin hari semakin sukses. Kesuksesan ibunya ini membuat seorang saudagar kaya raya tetapi kikir bernama Datuk Maringgih menjadi iri. Dia pun membuat suatu rencana untuk menghancurkan bisnis Siti Sulaiman. Pengawal! Ada apa, Tuan? Semakin hari aku tidak suka dengan perniaga milik Siti Sulaiman itu. Setiap hari tokonya itu makin berkembang dan dia mulai berani menentang diriku ini. Aku harus menghancurkan bisnisnya itu. Kalau begitu, apa rencana Tuan? Mungkin saja aku harus mencari cara untuk menghancurkan bisnisnya itu.
Bagaimana kalau kita membakar tokonya itu? Baiklah Tuan, akan segera kami laksanakan. Bagus, bagus. Kalian pergi dini hari agar kalian tidak tertangkap oleh warga dan bakar hangus tanpa menyisakan apapun. Baik Tuan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pengawal itu pun membakar toko milik Siti Sulaiman. Seluruh kekayaan Siti Sulaiman turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Siti Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka buruk berniat meminjam dana kepada Datuk Maringgih untuk membangun bisnisnya kembali. Datuk Maringgih merasa sangat puas ketika Siti Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang ia buat. 3 bulan kemudian, Datuk Maringgih datang ke rumah Siti Sulaiman untuk menagih hutangnya yang telah jatuh tempo. Siti Sulaiman jatuh miskin, bisnisnya kini hancur, ditambah lagi dengan hutang yang tidak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgih pun sangat tinggi dan beliau tak sanggup untuk membayarnya. Wahai Siti Sulaiman, bayar utangmu sekarang juga. Datuk, silakan duduk. Tidak usah berkata-kata manis. Aku mau utangmu dibayar sekarang juga. Tapi aku belum mempunyai uang saat ini, Datuk. Memangnya aku peduli? Yang aku pedulikan adalah uangku. Mana? Hanya ini uang yang aku punya sekarang. Apa nih? Ini saja tidak cukup untuk membayar bunganya. Kalau kau tidak bisa membayar utangmu sekarang juga, aku akan menyita rumah ini. Kumohon jangan. Hanya rumah ini harta yang kami punya. Itu kenangan yang tersisa dari suamiku. Ibu, ada apa ini? Wah, siapa namamu, gadis cantik? Namaku Siti Nurbaya. Ada apa? Aku tidak tahu kalau kau memiliki anak yang secantik ini. Mungkin aku bisa melupakan semua utangmu ini. Asalkan, Asal apa, Datuk? asal anak kau ini, Siti Nurbaya, mau menikahiku. Jangan harap kalau orang hidung belang, aku takkan menjual anakku. Ibu, teganya kau. Tidak usah marah-marah, gadis cantik. Jangan sentuh putriku. Kurang ajar kau ini ya. Pilihan hanya ada di tangan kau. Antara kau mau menikahi aku dengan Siti Nurbaya, atau rumah ini aku sita. Aku takkan sudi anakku menikah denganmu. Kejamnya kau. Ya sudah, ini pilihanmu. Jika kalau kau memang ingin rumah ini disita, aku tidak keberatan. Kau benar-benar manusia tidak punya hati. Tapi kita tidak punya pilihan lain, Ibu. Aku tidak mau rumah ini disita. Apalagi banyak kenangan ayah di sini. Baiklah, aku setuju menikah denganmu. Bagus. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgih untuk mempersuntingnya. Pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana. Bahkan Siti Sulaiman sampai jatuh sakit karena keputusan yang berat itu. Padahal Siti Nurbaya sangat mencintai Syamsul Bahri. Akhirnya, Siti Nurbaya mengirimkan surat kepada Syamsul untuk memberitahukan keputusannya itu. Tibalah saat liburan sekolah. Syamsul Bahri akhirnya bisa berkunjung ke Padang dan menemui kekasihnya, Siti Nurbaya. Apakah benar Siti telah dipersunting orang lain? Aku benar-benar sangat mencintaimu, Uda. Sungguh, aku tidak bermaksud berbuat seperti itu. Aku terpaksa. Kalau tidak, rumah yang kumiliki satu-satunya, kenangan dari ayah akan disita. Dasar manusia biadab. Aku berjanji, Siti, kita akan temukan jalan keluarnya. Terima kasih, Uda. Bagaimana sekolahmu di Jakarta? Aku merindukanmu. Sungguh, di sana sangat membosankan tanpa Siti. Sungguh,
Aku pun begitu. Aku juga sangat merindukanmu, Uda. Mereka tampak sangat bahagia bersama, melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Namun, kebahagiaan mereka tak berselang lama. Datuk Maringgih memergoki mereka berdua. Ia sangat murka melihat keakraban keduanya. Siti, sini kau kemari. Dasar wanita tidak tahu malu. Kamu itu istriku. Tidak seharusnya kamu berdua dengan lelaki lain. Hei, jangan sakiti dia. Udah berhenti, udah tolong. Siti Nurbaya terus berteriak meminta pertolongan, tetapi tak ada yang datang. Lalu, di saat yang bersamaan, kondisi Siti Sulaiman yang sedang sakit semakin memburuk. Seorang warga desa datang menghampiri Siti Nurbaya untuk memberitahukan kondisi ibunya. Tetapi malang, Siti Sulaiman tak sanggup lagi melawan rasa sakit pada tubuhnya. Pada akhirnya, ajal menjemput nyawa Siti Sulaiman. Siti Nurbaya pun histeris begitu mengetahui bahwa ibunya telah tiada. Ibu, jangan pergi, Ibu. Ibu, maafkan Siti, Ibu. Ibu, Siti tidak punya siapa-siapa lagi. Jatuh, lalu tertimpa tangga. Bertubi-tubi penderitaan yang dirasakan Siti Nurbaya. Setelah ditinggal ibunya pergi untuk selama-lamanya, ia juga diusir oleh suaminya, Datuk Maringgih. Pergi kau dari sini. Dasar wanita tidak tahu malu. Datuk, maafkan aku, Datuk. Aku benar-benar tidak berbuat apa-apa dengan Syamsul Bahri. Aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin bercerai. Datuk menceraikanku. Ya, pergi sana. Dengan perasaan yang sangat hancur, ia pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena telah melanggar adat. Ia pun akhirnya menemukan tempat untuk berlindung, yakni di rumah bibinya, Aminah. Sementara Syamsul Bahri diusir pula oleh ayahnya karena telah membuat ayahnya murka. Dia pun kembali ke Jakarta. Di rumah bibinya, Siti Nurbaya kemudian memohon kepada bibinya untuk mengizinkan ia pergi ke Jakarta demi menyusul Syamsul Bahri. Izinkan aku menemui Syamsul, Bi. Aku benar-benar sangat ingin menemuinya. Kau yakin, Nak? Sedangkan kau masih muda. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jangan mengkhawatirkan aku, Bi. Aku bisa menjaga diriku. Baiklah. Tapi beritahu aku jika kau telah sampai. Baik, Bi. Aku janji. Aku berjanji. Terima kasih banyak, Bi. Aku pergi dulu. Iya, hati-hati, Nak. Sementara itu, Datuk Maringgih yang menyesal telah melepaskan Siti Nurbaya segera menyusun rencana untuk mendapatkannya kembali. Tetapi setelah mengetahui Siti Nurbaya pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri, ia mengubah rencananya dengan membunuh Siti Nurbaya dengan lemang beracun. Ia pun menyuruh pengawalnya untuk mengantar lemang tersebut kepada Siti Nurbaya. Pengawal lalu mengantarkan lemang tersebut kepada Siti Nurbaya sesaat sebelum ia pergi ke tanah Jawa. Mereka mengatakan bahwa lemang tersebut adalah kiriman bibinya. Tanpa pikir panjang, Siti Nurbaya memakan lemang tersebut. Seketika, ia perlahan meninggal karena lemang beracun yang ia makan. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya akhirnya tiba di telinga Syamsul Bahri. Mendengar kabar tersebut, ia sangat putus asa dan ingin bunuh diri. Namun Syamsul bangkit. Ia melanjutkan hidupnya dan bergabung dalam ketentaraan dan menjadi seorang letnan. Pada suatu hari, Syamsul ditugaskan ke Padang karena terjadi pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Datuk Maringgih. Syamsul yang masih menyimpan dendam akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Amarahnya tak tertahan mengingat orang-orang terkasihnya yang telah meninggal akibat perbuatan keji Datuk Maringgih. Hei kau Maringgih. Lama tak jumpa. Bagaimana kabar Siti di alam baka? Sudah puas kau merebutnya dariku selamanya? Hah? Syamsul Bahri. Lihat diri kau sekarang.
seragam, pistol. Ayo tunjukkan kemampuanmu ini. Kita buktikan sekarang juga siapa yang lebih kuat. Tutup mulutmu, Maringgi. Aku bisa menarik patungnya sekarang juga. Apa kau yakin? Perkelahian berlangsung sengit antara Datuk Maringgih dan Syamsul Bahri. Syamsul Bahri terkena hunusan pedang Datuk Maringgih, namun ia masih dapat meraih pelatuk pistolnya dan berhasil mengenai tepat di dada Datuk Maringgih. Datuk Maringgih pun seketika meninggal dunia. Tak lama kemudian, Syamsul juga menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah akhir cerita dari legenda Kasih Tak Sampai. Syamsul Bahri pun dikuburkan di Gunung Padang dekat kuburan kekasihnya yang tak akan pernah sampai, Siti Nurbaya.